Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dari segi keadaan altcoin dan terutama dari segi sekitar 2,4 juta koin atau token gitu teman-teman ya, dimana mewakili 2,23 triliun dolar teman-teman ya, 2,33 triliun dolar. Dari segi market capnya berarti ada penurunan teman-teman, karena di sini kita lihat 1,32% untuk penurunannya. Volume mengalami penurunan sekitar 4,23%, sedangkan Bitcoin dominance teman-teman di sini berada di area 54,1%, masih sama ya hari ini. Dan Fair and Greed Indexnya dia berada di range 60. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman dari segi altcoin sendiri ya, untuk Bitcoin teman-teman ya hari ini udah melewati halving teman-teman, karena terjadi hari ini tadi pagi teman-teman ya. Bitcoin udah mengalami halving, dan di halving kali ini untuk harga daripada Bitcoin baru berada di area 63.800-an. Ingat ya teman-teman, halving itu nggak semerta-merta dia langsung bisa naik. Ingat ya, seperti halving 3 kali berturut-turut, 4 kali berturut-turut ini ya teman-teman, semoga saja sih ini juga mengalami momen yang sama gitu ya. Jadi 3 kali berturut-turut masa halving itu biasanya ya, perform daripada Bitcoin dan altcoin lainnya itu akan sangat-sangat tinggi ketika halving, setahun setelah halving ya teman-teman ya. Bahkan ada setahun lebih dikit lah setelah halving, baru ya performa daripada Bitcoin dan altcoin akan menunjukkan performa yang cukup mantap jiwa, karena mereka rata-rata akan membuat all time high-nya gitu teman-teman ya. Dan kalau kita mengacu pada pergerakan altcoin lainnya teman-teman ya, di malam hari ini merah merona-rona alias meronta-ronta teman-teman, meskipun masih ada beberapa altcoin yang dalam tanda kutip masih dalam kondisi rebound gitu teman-teman ya, tapi mayoritas di sini altcoin mengalami penurunan, termasuk ada Dokwivat ya, dia juga mengalami penurunan sekitar 6%, Kaspa ini sekitar 1%-an teman-teman, dan di sini ada ya banyak lah ya yang mengalami penurunan. PP ini mengalami penurunan sekitar 1,45%, dan dalam seminggu terakhir itu sekitar 14,86%. Cuman kalau kita mengacu pada 1 jam terakhir ini udah mulai recover sebesar 0,94%. Oke. Nah, di sini teman-teman ada prediksi harga PP ya, meliputi tahun 2024, 2025 sampai di tahun 2023. Sekalian sampai mana nih kuat ngehold daripada PP ya? Apakah tahun 2024 ini nanti kalian akan ngejual ketika ada momentum bullish, atau sampai di tahun 2025 atau di 2026 bahkan sampai 2030. Nah, jadi di sini dalam prediksi harga PP ya 2024 sampai 2030, kami akan menganalisa pola harga PP dengan menggunakan indikator analis teknis ramah pedagang yang akurat dan memprediksikan pergerakan mata uang kripto di masa depannya. Oke ya. Jadi di sini teman-teman ya, status pasar daripada si PP bisa kalian lihat sendiri di tabelnya ini teman-teman ya, dari segi harga untuk saat ini kan ya kan, dari segi volume, dari segi persediaan yang beredar ya. Terus harga terendahnya sepanjang masa teman-teman, yaitu pada 17 April 2023, yang dimana PP ini masih memiliki sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, masih memiliki 7 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini dijelaskan juga apa sih PP itu ya kan. Nah, jadi PP itu adalah suatu token yang berada di ekosistem Ethereum, karena dia berada di rantai bloknya Ethereum ya. Dan kategori daripada PP tentunya di token meme, dia diluncurkan April 2023 teman-teman ya. Berarti umur daripada PP ya genap setahun ini, karena ini udah menyentuh di April tahun 2024 ya teman-teman ya. Yang dimana meme coin deflasi yang diluncurkan di Ethereum adalah PP ya, menghadirkan penawaran unik dalam pasar coin meme dengan memanfaatkan variasi PP si kata. Karakter dengan sejarah panjang dan kontroversi, mekanisme pembakaran PP lebih jauh menyoroti sifat khasnya yang
bertujuan untuk mempertahankan kelangkaan di pasar teman-teman ya. Jadi PP ini adalah token ERC20 blockchain daripada Ethereum yang dimana dengan mekanisme konsensus proof of stake ya teman-teman atau BOS. Nah, jadi di sini ya dari teknis PP dalam waktu 24 jam terakhir teman-teman antara buyer and seller ya. Di sini teman-teman ya bisa kita lihat lah moving average-nya ini kuat daripada seller dan summary record-nya ini kuat seller juga dan oscillator ini netral gitu ya. Nah, di sini diprediksikanlah harga PP pada tahun 2024 yaitu tahun ini teman-teman ya. Ingat, prediksi ini belum tentu 100% akurat karena apa? Sentimen market crypto itu lebih ke news gitu teman-teman ya. Ketika ada bad news, ada good news, ini sentimen crypto itu cepat kali gitu ya membaranya gitu teman-teman. Kalau ada good news ya cepat kali dia mengalami volatile harganya. Ada bad news juga sama saja ya, dumping sampai kerak bumi juga cepat gitu ya kan. Nah, jadi PP menempatkan peringkat ke-47 via CoinMarketCap yang dimana dalam hal market cap ya, gambaran prediksi harga PP tahun 2024 di sini kalau kita lihat ya falling wedge teman-teman, di mana di sini ada beberapa ya higher low, higher high-nya teman-teman ya, higher low, higher low ya. Yang dimana di sini juga dijelaskan mana area support ya kan, mana yang akan menjadi area resistennya. Nah, jadi ada dua area support teman-teman yang perlu kalian lihat, yang dimana support pertama di area 634 ini udah kejebol ya, dan support yang kedua itu berada di area 354 yang dimana area tersebut juga cukup kuat teman-teman untuk menahan PP agar tidak dropping jauh lebih dalam lagi ya, seperti itu. Dan kalau menurut saya pribadi area 354 tersebut teman-teman adalah area yang sangat-sangat strategis ya untuk melakukan DCI. Dan di sini kalau kita lihat pada grafik di atas PP yang menampilkan pola irisan menurut garis tren atas yang menghubungkan titik tertinggi dan garis tren bawah yang menghubungkan titik terendah bertemu ke bawah. Pola wedge secara umum menunjukkan adanya pembalikan tren ya, terutama falling wedge menandakan pembalikan bullish. Pola ini menunjukkan penembusan tren harga menuju kenaikan. Semoga saja ya. Jadi di sini teman-teman ya, PP ini berada di range harga kepala 5. Jika tren pola berlanjut maka PP ini akan akan menembus di range kisaran harga kepala 918. Jika tren berbalik maka harga PP mungkin akan turun hingga kepala 354. Nah, kepala 354 ini adalah area yang cukup strategis untuk melakukan DCI teman-teman, seperti itu ya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, di mana di sini dari level resisten dan dukungan PP, di mana di sini ada beberapa resisten ya, 3 resisten teman-teman, yang di mana sampai di kepala 2 alias dia kill 10 teman-teman ya, 11 lagi. Resisten berikutnya yang berada di tengah-tengah ini dengan kepala 11 teman-teman, dia akan kill 10 juga ya, dan supportnya itu berada di area 456 dengan 50 di belakang koma. Support terakhir itu berada di area berapa? 171, dia berada di kepala 5 ya, dengan kepala 1 teman-teman dengan 50 di belakang koma ya. Jadi di sini menurut grafik tersebut, menurut analisa tersebut ya, untuk harga daripada PP pada tahun 2024 tertingginya dia akan bisa menyentuh di area berapa? 2673 ya. Itu berarti dia akan membuat all time high baru juga teman-teman ya, dengan kill 10. Terus di sini untuk harga ya bisa dikatakan tengah-tengahnya itu tetap kill 10 teman-teman, cuman dia berada di kepala 11 dengan 40 di belakang koma. Dan harga terendah untuk dukungan tingkat 2 teman-teman, untuk area supportnya itu berada di area kepala 17 dengan 50 di belakang koma. Itu untuk harga di tahun 2024 teman-teman ya. Dan sedangkan kalau kita mengacu ya pada perbandingan PP dengan Bitcoin ya, bisa kalian lihat sendiri ya, kayak gini teman-teman gambarannya. Dan di sini teman-teman harga PP di tahun 2025, di mana tahun 2025 ini adalah puncak-puncaknya bull run ya. Harga tertinggi atau harga paling bullish daripada PP itu berada di kepala 7 dengan 40 di belakang koma teman-teman ya, alias ya ini cukup hampir menyentuh ke Rp1 gitu, atau bahkan udah ke Rp1 lah ya. Karena tetap kepala 7 ada embel-embelnya 72, 71, 73 atau 75 gitu teman-teman ya. Harga bearishnya kalau dia memang bearish bener-bener
benar-benar bearish, maka dia akan berada di kepala 8 dengan 60 teman-teman. Sedangkan kalau kita mengacu pada 2026 karena fasenya fase masuk bear market, maka di sini ada persentase penurunan, dan di tahun 2027 ada sedikit recover teman-teman ya. Cuman di tahun 2029 dia akan kill kembali 20 teman-teman, yaitu di kepala 2 dengan 20 di belakang koma, dan pada tahun 2030 dia akan berada di range harga 0,006. Ingat ya, ini prediksi teman-teman, belum nanti ketika ada hal sesuatu, entah di tengah jalan ada developernya kok tiba-tiba melakukan buyback dengan jumlah yang skala besar dan melakukan pembakaran. Ini semua analisis nggak akan berlaku karena tetap akan berbeda ya. Yang tadinya mungkin di kepala 7 dengan 40 di belakang koma, bisa juga di kepala 1 dengan 30 di belakang koma gitu teman-teman ya. Dan menurut saya pribadi teman-teman, alangkah baiknya kita itu menebar benih di beberapa altcoin teman-teman, termasuk ada PP, ada Wave ya, ada Miu, ada Omnicat ya, ada Shiba juga ya teman-teman. Kalau kalian masih yakin dengan Baby Doge ya ada Baby Doge juga. Kalau kalian yakin dengan Bryce ya masih ada Bryce ya. Sebenarnya banyak token-token baru yang terlahir di bear market, dan saat ini developernya juga cukup aktif, komunitasnya cukup kuat, yaitu ada Bomiu juga teman-teman, ada Bom juga gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya, kalian tinggal tebar benih mana yang menurut kalian yakin untuk dibeli dan di hold sampai bull run teman-teman. Semoga saja PP di bull run ini bisa di atas Rp1, harapannya seperti itu. Oke, mungkin ini dulu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.